Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada, para subscriber saya, para penonton, para pemirsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Salam perjuangan, salam sehat selalu, salam dari Medan Sumatera Utara bersama Anak Medan Bersuara. Baik teman-teman, pagi yang indah ini saya ucapkan dulu terima kasih buat sahabat-sahabat yang selalu memonitor serta memberikan audiensi serta interaksi terhadap komen, terhadap apapun melalui channel yang saya selalu upload baik di pagi hari menjelang siang bahkan di sore hari. Semua komentar teman-teman sangat sungguh luar biasa, bahkan mereka yang memang mungkin merasa dirinya tidak sama beriringan bersejalan dengan kami, saya tidak melarang untuk memberikan komentar. Bahkan saya menghormati komentar-komentar Anda, karena komentar Anda adalah hak Anda dan menjadi suatu bagian bagaimana cara kita untuk meluruskan jalan yang bengkok-bengkok atau yang bergoyang-goyang menjadi lurus. Artinya api kebenaran tetap kita nyalakan bersama Anak Medan Bersuara. Kita intro dulu. Baik, kita lanjut teman-teman. Beberapa hari ini kita sangat dihebohkan, selalu dihebohkan tentang seputar masih itu-itu saja. Sepertinya memang ini tak ada akan habis-habisnya. Seperti kata Pak Susno Dwiaji, mantan Kabareskrim Polri, ketika dia diwawancarai oleh salah satu TV media, ini mau cerita pendek atau cerita panjang? Kalau cerita pendek kita sudahi, dan kalau cerita panjang lanjutkan. Inilah dia. Beberapa hari yang lalu ketika Kabareskrim Polri menyatakan atau merilis sesuai dengan ketika mereka melalui rilis ya di depan para katakanlah jurnalis, beberapa jurnalis baik dari TV maupun jurnalis online. Di situ dikatakan bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi identik dan sekarang asli. Dan yang ditunjukkan adalah fotokopi ijazah milik Pak Jokowi yang mungkin agak terlipat karena kelihatan lipatannya teman-teman. Baik, di situ bukan mau kita bahas, tetapi beberapa hari menjelang kemudian ada muncul polling indikator ketika Kabareskrim juga melakukan polling via Polri, dan polling indikator ini begitu sangat luar biasa. Karena apa yang dikatakan nanti akan kita tampilkan teman-teman ya. Ketika Refli Harun menyangkal atau mengkritik cara mereka tetap menghormati melakukan polling. Tapi ini kita bahas melalui via Anak Medan Bersuara. Baik teman-teman, ketika mereka melakukan atau indikator lembaga survei mengatakan bahwa 69,7% tidak percaya ijazah Pak Jokowi palsu. Dan ini dilakukan melalui via telepon atau data-data ketika pemilu kemarin. Pasti sudah tahu kan? Baik, tetapi beberapa mungkin katakanlah konten kreator juga melakukan survei atau polling melalui channelnya masing-masing. Seperti saya juga, tentu saya tidak ambil diam. Saya juga mau kebagian untuk melakukan polling yang saya buat di Anak Medan Bersuara. Ini dia teman-teman, sebentar ya. Jadi saya bacakan ya. Dari hasil polling Anak Medan Bersuara, ternyata teman-teman, 4% setuju bahwa ijazah Pak Jokowi tidak palsu. Mantap. Namun yang kedua, 94% setuju bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Wow, luar biasa. Dan 3 no comment. Luar biasa juga karena ada suara. Ini dia teman-teman ya. Jadi mantap kan? Bahwasanya apabila disatukan segala konten kreator, berarti hampir seluruh rakyat Indonesia menyatakan jasa Pak Jokowi patut dipertanyakan, alias ya sudah tahulah. Baik teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, saya mau uraikan beberapa channel yang saya combine menjadi satu. Dan ini ketika saya tadi mengulas tentang nama Refli Harun, abang kita,
pakar tata hukum negara ya, beserta dari lembaga survei indikator. Kita lihat yuk videonya sebentar. Ya, artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Saya kira 68% ya menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak? Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, merilis hasil survei kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Indikator menyatakan 66,9% publik tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah. Burhan mengatakan kasus ijazah Jokowi menyita perhatian besar masyarakat Indonesia. Sementara tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang mendukung Roy Suryo CS menilai dalam polling yang sempat disampaikan pengamat hukum Refli Harun mengatakan hasil sebaliknya. Yang mereka dapatkan salah satunya bahwa 91% percaya Roy Suryo yang meragukan hasil lapor Bareskrim Polri terkait ijazah Jokowi. Mana yang lebih Anda percaya? Bareskrim Mabes Polri, itu dilanjutkan kan pollingnya itu, sama Roy Suryo CS. Nah yang Mabes Polri itu hanya 9% dari polling itu ya, karena itu banyak sekali gitu ya. Dan yang Roy Suryo 91%. Ini dari big data dan polling data. Artinya ini kan sebuah nurani dari masyarakat gitu ya. Sebanyak 66,9% dari responden menyatakan tidak percaya Presiden ke-7 Joko Widodo telah melakukan pemalsuan ijazah melalui survei Indikator Politik Indonesia. Namun hasil ini berbeda dengan survei independen yang dilakukan ahli hukum tata negara Refli Harun. Kita akan bahas bersama ahli hukum tata negara Refli Harun dan juga peneliti indikator politik Bung Kennedy Muslim. Selamat petang Bung Kennedy, Bung Refli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Cynthia, Bang Refli. Selamat sore. Saya ke Bung Kennedy dulu. Ini apa alasan dari Indikator Politik Indonesia? Sudah ada hasilnya 66,9 responden tidak percaya. Pemetaan dari sebaran surveinya seperti apa? Ya, ini survei yang kita lakukan melalui metode telepon ya. Ini sudah lazim kita lakukan selama proses pilkada, pilpres maupun pileg. Kita juga sering melakukan survei dengan metode telepon dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi. Meskipun ada biasanya sekitar 20% masyarakat yang belum memiliki HP tidak terjangkau dari survei ini. Tapi survei ini menggunakan metode telepon ini representatif terhadap survei pemilih nasional mereka yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki alasan HP, dari mereka percaya bahwa ini adalah ijazah asli seperti apa, Bung Ken? Kita tidak tanyakan dalam kuesioner ya, Cynthia. Jadi yang kita tanyakan hanya apakah ibu bapak percaya atau kurang percaya atau tidak percaya sama sekali bahwa mantan Presiden Jokowi memalsukan ijazah gitu. Dan dari hasil yang ditemukan memang seperti yang tadi Cynthia sampaikan, ada sekitar 66,9% yang tidak percaya dan kurang percaya bahwa Presiden Jokowi memasukkan ijazah dan hanya sekitar 19,1% yang percaya Presiden Jokowi memasukkan ijazah. Dan jika itu di breakdown lagi kita bisa menemukan hal menarik ya. Memang kalau kita lihat masih ada residu dari pertarungan di Pilpres kemarin gitu. Karena dari basis pendukung paslon nomor 1 Anies dan Muhaimin itu memang yang paling tinggi dari basis pendukungnya, sekitar 40% dari basis pendukung Anies Muhaimin yang percaya, sedangkan dari paslon nomor 2 dan 3 itu
cuma sekitar 15 dan Oke, 20% gitu. saya ke Bung Refli. Bung Refli, kabarnya Anda juga membuat survei independen melalui sosial media dan salah satunya YouTube dan juga media sosial lainnya. Ini hasilnya seperti apa update sampai sore hari ini? Bung Refli, mohon maaf masih di mute. Ya, makasih ya. Dengar suaranya Ya, ya. sudah cukup jelas, silakan. Ya, saya sehari setelah Barreskrim mengumumkan bahwa ijazah Jokowi itu tidak palsu atau asli, kemudian dengan teman yang memang jagoan di bidang big data itu mengambil semua percakapan di media sosial mengenai isu ini, dan kemudian kita bagi dua menjadi setuju dan tidak setuju. Oke. Hasilnya adalah pertanggal 25 Mei itu lebih dari 90%, 94 datanya itu tidak setuju dengan apa yang diumumkan oleh Barreskrim. Nah, ini sejalan dengan polling yang saya lakukan. Jadi polling yang saya lakukan itu menyangkut isu yang terkait, misalnya apakah Anda percaya dengan apa yang diumumkan oleh Barreskrim atau polisi? Yang tidak percaya itu lebih banyak, 89% yang tidak percaya. Dengan data yang mengisi poll itu sampai 130.000. Kemudian ketika saya tanya misalnya apakah Anda percaya dengan keterangan UGM mengenai ijazah Jokowi, yang tidak percaya itu 89% juga. Kemudian ketika saya tanya kemudian mengenai mana yang Anda lebih percaya, Barreskrim atau Roy Suryo, sama dengan polling sampai 100 ribuan, yang tidak percaya itu 89%. Nah, makanya saya bandingkan antara polling saya dengan big data yang kemudian kita ambil dari semua lintasan komunikasi dari multi platform, kira-kira 2 juta data, karena itu cuma sehari setelah press conference. Maka saya menyimpulkan ya mutlak mayoritas masyarakat sesungguhnya percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Oke, atau lalu gimana nih? Masyarakat tidak percaya ijazah Jokowi asli. Oke, Bung Kennedy, Anda melakukan survei untuk 1.286 responden, betul seperti itu ya, dan melalui telepon. Ya, benar. Oke, data-data telepon ini berarti pihak-pihak yang Anda kenal atau dari sumber mana nih? Dari 1.286 ini? Bukan, ini merupakan dari database survei tatap muka yang kita lakukan. Kemudian kita lakukan random sampling ulang terhadap database dari responden tatap muka yang kita lakukan. Mereka yang memiliki HP dari responden tatap muka yang kita lakukan, kita stratified random sampling lagi untuk kita telepon ulang gitu, dan ini merupakan database responden yang representatif gitu. Oke, artinya tidak acak ya? Ya, tidak acak ya? Ya, acak tapi representatif dengan populasi survei pemilih nasional gitu. Oke, Bung Refli, bagaimana lalu Anda merespon menanggapi bahwa ada hasil yang bisa dikatakan jauh berbeda dari survei independen Anda dan juga survei yang dilakukan oleh Indikator? Ya, pertama ya kita hormati saja, tetapi memang kalau saya ingin disuruh mengkritik ya misalnya, pertama saya ingin tahu sumber dananya dulu. Kalau sumber dananya itu terkait dengan yang bersangkutan atau ada hubungan-hubungan kaitan yang bersangkutan, saya terus terang nggak percaya. Yang kedua, apakah motivasinya untuk misalnya campaign? Kan kita tahu bahwa banyak orang sekali yang maaf kata ya dibayar untuk mengkampanyekan bahwa ijazah Jokowi asli. Itu beda sama masyarakat yang biasanya yang ngomong apa adanya. Yang berikutnya adalah kalau saya lihat random ya, saya kok agak sedikit mengkritik random samplingnya, karena yang dijangkau kan sesungguhnya adalah orang-orang yang punya HP, dan kemudian itu berasal dari database saja, database indikator. Makanya saya agak mengkritik randomnya. Saya kira patut dipertanyakan. Kedua, berikutnya adalah pon survei itu ya saya juga itu kan bias terhadap orang-orang yang bisa dicapai dengan telepon. Nah, berikutnya dua terakhir adalah soal pertanyaan dan soal jawaban yang tersedia. Begini, kalau soal pertanyaan ya, pertanyaan yang disampaikan menurut saya too strong. Apakah Anda percaya Jokowi memalsukan ijazah? Kalau itu pertanyaannya,
saya kira secara psikologis orang juga orang Indonesia kan nggak tegaan juga. Tapi kalau misalnya kita lebih soft, mana Anda yang percaya Barreskrim atau Roy Suryo misalnya. Nah, kemudian apakah Anda percaya dengan UGM misalnya, percaya tidak percaya, dan variabelnya itu tidak abu-abu. Terakhir jawaban variabelnya begini, percaya, kurang percaya, tidak percaya sama sekali variabelnya. Maka Oke. kurang percaya, cukup percaya, Oke. itu menurut saya variabel abu-abu yang sering sekali digunakan surveyor. Baik, gimana atau Bung Ken? Ya, saya sepaham bagaimana teman-teman. Apa yang dikatakan oleh pakar hukum tata negara tadi, Refli Harun, jelas, lugas, dan terang perihal tentang bagaimana kita melakukan polling. Kalau lewat telepon, barangkali perlu dipertanyakan. Dan indikator ini dalam bentuk apa? Ya, jadi kalau kita sesama konten kreator yang melakukan survei atau polling melalui channel kita kan tidak kenal para subscriber kita. Paling pun kalau kenal mungkin komunikasinya lewat komentar seperti salam sehat, teruslah berjuang demi kebenaran, terima kasih. Kadang ada yang beraksen adat Batak kita, Horas Lai, tetap semangat, terima kasih Lai. Jadi hanya sebatas itu, dan kita tidak mengenal di mana berada para subscriber, apakah di Kalimantan, di Papua, di Ambon, dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan oleh sahabat kita, abang kita Refli Harun tadi, benar adanya. Kalau dengan pertanyaan lewat telepon ditanya, itu sangat-sangat perlu dipertanyakan. Jadi teman-teman, di sini juga saya mau mengingatkan semua kita para subscriber, para penonton, serta para teman-teman sahabat-sahabat di mana saja berada. Ini memang benar-benar harus kita kawal. Kenapa saya katakan? Coba di saat polemik di masyarakat mulai gaduh, muncul indikator lewat pollingnya yang menyatakan 69, sekian persen tidak percaya bahwasanya Pak Jokowi mempunyai ijazah palsu. Artinya benar-benar dia lulus. Kalau begitu, coba kita simak video yang akan saya munculkan ketika saya ambil dari channel Refli Harun juga, abang kita ya. Tertangkap basah, ada yang edit skripsi Jokowi baru-baru ini. Coba kita dengar, kita lanjut. Menarik ya, soal scraping, ngambil data, scraping skripsi Jokowi yang konon katanya baru diunggah pada tahun 2019 dan diperbaiki pada tanggal 16 April 2025. Bayangkan, kalau memang itu benar, waduh, kelihatan betul loh ya. Makin banyak evidences ya yang menunjukkan bahwa ada masalah baik dengan skripsi maupun dengan ijazah. Itu yang harus kita lihat ya, tanpa bermaksud memojokkan ya. Ya tentu saya katakan presiden atau mantan presiden Jokowi tetap bisa membela diri dengan mengajukan orang yang dianggap melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi tidak boleh kemudian menyetop orang untuk berpendapat, menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Makanya saya katakan konstitusi itu di atas undang-undang, termasuk undang-undang yang berisi mengenai kitab undang-undang hukum pidana ya. Coba kita bacakan ya. Menarik ini. Temuan menarik scraping skripsi Jokowi di UGM baru diunggah pada 12 Februari 2019 lalu diubah pada 16 April 2025. Ingat, 16 April 2025 itu adalah saat kedatangan tim TPUA ya, yaitu tim pembela ulama dan aktivis ke kediaman Jokowi pada tanggal 16 April ya. Oke, demokrasi.id. Akun I Keep on Track membagikan video temuan web scraping ijazah atas nama Joko Widodo. Diawali narasi disclaimer, 1. Tak bertujuan menjatuhkan seseorang, hanya menelusuri data-data digital. 2. Tak terafiliasi dengan parpol. 3. Video dibuat atas kecintaan terhadap tanah air. Temuan menarik scraping skripsi Jokowi di UGM baru diunggah pada 12 Februari 2019 ya.
kemudian diubah pada 16 April 2025. Siapa yang mengedit, garis miring mengubah, garis miring menambahkan pada 16 April 2025, yang menambahkan ketahuan ID 10022. Jadi ada yang bilang simak selengkapnya di video. Nanti coba videonya diambil ya. Bisa nggak diambil? Kalau nggak bisa tidak apa-apa ya. Jadi saudara sekalian, ini ada videonya ya di belakang ya. Nanti kalau sudah siap ada di beritanya di bawahnya ya. Ada. Ya, tadi berita yang saya bacakan tahu kan? Sudah ya? Oke. Jadi nanti kita ambil videonya dan kita coba beritakan ya. Walaupun ini banyak beredar ya. Oke. Ini ada @wahyu_uniform ya. Nanti dicari juga akun I Keep on Track ya. Coba kita lihat ya. Ada juga pendapat-pendapat orang. Digital forensik skripsi Jokowi ETD UGM. Skripsi baru ditambahkan tanggal 12 Februari 2019, diubah tanggal 16 April 2025. Jujur itu indah. @sandika_nur ya. Di komentar-komentar ya. Kemudian sudah siap. Oke, coba kita lihat ininya ya. Saya mau disclaimer dulu ya, supaya ini nggak gagal paham atau salah paham ya. Disclaimer pertama adalah video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan seseorang ya, tetapi hanya menelusuri data berdasarkan fakta digital ya. Jadi kita ungkap berdasarkan fakta, bukan narasi, bukan argumentasi, apalagi penyanggahan ya. Nah, terus kemudian ini juga saya tidak terafiliasi pada partai politik atau orang lain ya. Ini hanya mengungkap fakta digital berdasarkan kemampuan saya. Dan yang kedua, video ini dibuat atas kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia, dan juga bertujuan untuk membantu pihak tertentu yang punya kaitan ya. Sebelum masuk situ kita akan mulai dari ETD dulu ya. Terus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect. Kemudian kita masuk ke network ya. Masuk ke network. Kemudian kita udah tahu dia punya skripsinya ini. Kita copy aja kata kuncinya ya untuk cari metadatanya ya. Seperti kita lihat, judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla, dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari, atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah ini baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini refer pada seseorang yang menginput datanya ya. Kemungkinan itu ya, tolong koreksi kalau salah. Kemudian diubah oleh orang lain ini dengan kode ini ya, kode. Ya, saudara sekalian, tadi ya, jadi dia disclaimer ya, tidak ingin memojokkan siapapun, dan memang ini sekedar data saja ya. Tentu fakta ini memunculkan pertanyaan. Kenapa baru diunggah pada 12 Februari 2019? Lalu kenapa diubah pada tanggal 16 April 2025? Ini kan juga menarik. 16 April 2025 itu adalah sehari setelah TPUA dan tokoh ya, Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon itu bertandang ke UGM, tepatnya ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Jadi ini yang menjadi persoalan ya. Belum lagi kemudian apa yang disampaikan Roy Suryo di program iNews mengenai keanehan skripsi yang disampaikan oleh Rismond. Jadi rata-rata mereka mengatakan bahwa yang namanya tulisan di depan itu terlalu cakep ya di depannya karena menggunakan Times New Roman yang pada konteks tahun 85 itu belum ada. Yang kedua adalah tidak ada lembar pengesahannya. Yang ketiga, pembimbing skripsinya cuma satu. Tetapi namanya bukan Ahmad Sumitro pakai U tetapi OE. Padahal anaknya mengatakan Ahmad Sumitro pakai U. Lalu kenapa baru ditemukan di ETD, Electronic Thesis and Dissertation di UGM itu pada tanggal 19 Februari dan kemudian diupdate, diperbaiki, diubah pada tanggal 16 April 2025. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab kalau seandainya ada forum yang betul-betul ilmiah untuk menguji ini semua. Kalau memang masalahnya di pengadilan, ya maka hadapilah gugatan Dr. Taufik kalau begitu. Tapi jangan kemudian mencari jalan lain untuk menghindari, yaitu menghindari pengujian baik ijazah maupun skripsi dengan cara melakukan kriminalisasi terhadap orang yang mempermasalahkannya. Apalagi ridiculous ya, menggelikan dilakukan oleh organisasi advokat yang kebetulan organisasi ini dulu dipimpin oleh seseorang yang sekarang menjadi wakil menteri. Jadi please be fair gitu ya untuk mengungkapkan kebenaran soal ini. Kalau memang salah, keliru, ya sudah, tuntut aja semuanya ya. Tapi kalau benar, jangan sampai ada korban seperti Gus Nur dan Bambang Tri ya. Jangan sampai ada korban lagi seperti Bambang Tri dan Gus Nur. Itu adalah statement abang kita pakar tata hukum negara Refli Harun. Baik teman-teman, coba kita dengar tadi apa yang disampaikan disclaimer tadi ya. Itu barangkali sudah saya upload di video-video saya yang lama. Ketika dia melihat ETD-nya UGM, skripsi yang bernama Joko Widodo. Ketika skripsi tersebut diterbitkan di 12 Februari 2019. Aneh bin ajaib. Sementara Jokowi tamat atau selesai kuliah katanya 1985. Kok tamat dulu baru skripsi ya? Dan yang lucunya diedit dan direvisi tanggal 16 April 2025. Sehari setelah tim TPUA beserta Rismond dan kawan-kawan berkunjung ke UGM. Ketika itu diterima para penetua-penetua UGM lah kita sebut. Jadi teman-teman, apa sepanjang polling yang dilakukan indikator tersebut tidak melihat fenomena yang ada selama ini? Jangan karena sesuatu, jangan karena karpet merah kita terbelenggu kebodohan dan kebohongan. Memang kekuatan itu masih ada karena kekuasaan masih setengah ada padanya. Namun percayalah, kita tidak mau pada saat ini juga terbodohi oleh kebodohan. Saat ini memang harus kita bongkar karena demi kebenaran. Kita tidak mau bangsa Indonesia, rakyat Indonesia terbelenggu dengan beberapa senyuman, kata-kata yang sopan santun, yang tata krama, dan seolah-olah lesu-lesu. Apa seperti itu yang mau kita harapkan? Kita mau tegas, belak-belakan, tapi clear, jujur, bersih, tidak bohong. Sahabat-sahabat, para teman-teman saya, para subscriber saya, para penonton, semoga apa yang saya katakan lewat beberapa konten yang saya satukan menjadi satu upload video bisa tersebar ke seluruh rakyat Indonesia melalui channelnya masing-masing, melalui kontennya masing-masing, melalui medsos yang ada sama kita. Biarlah ini menjadi bahan agar kita gaungkan kebenaran melawan kebodohan.
kebenaran melawan kebohongan. Karena kita tidak mau ini berlarut-larut. Baik teman-teman, di sesi pertama di pagi menjelang siang ini, inilah adalah salah satu upload yang saya buat khusus buat para teman-teman untuk mengingatkan bahwasanya survei yang dilakukan kemarin perlu kita pertanyakan. Namun teman-teman, di sore hari nanti kita juga akan bahas seputar korupsi yang mungkin akan menggelinding ke beberapa orang, termasuk salah satu mantan Presiden Republik Indonesia. Baik teman-teman, salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.